sahabat Rasulullah bernama Abu Ustazah Nunung dari PPA Gresik yang kami hormati Ustazah Dr. Muzamila Ustaz Hanat Ataki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tidak pernah mengecewakan hamba-Nya. Allah yang tak pernah mengabaikan hamba-Nya. Allah yang tak pernah menyia-nyiakan hamba-Nya. Wahai orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, orang tua ataupun anak muda, Allah panggil. Ya ayyuhalladzina amanu. Setelah Allah panggil, kita jawab. Ini cara kita membaca Al-Quran ya teman-teman. Hari ini saya pengen ngasih tutorial berinteraksi dengan Al-Quran itu gimana sih biar jadi obat baper. Kalau Allah panggil kita, ya ayyuhalladzina, tapi lihat dulu kalimatnya apa. Kalau alladzina kafaru jangan dijawab ya. Insya Allah bukan kita. Kalau Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu, jawab di dalam hati kita. Labbaik rabbi, labbaik. Jadi itu bukan cuma kalimat pas lagi umroh sama haji, tapi itu kalimat seorang hamba yang memenuhi panggilan Allah. Hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Kita jawab labbaik ya rabbi. Bebas dari azab kubur, dijamin terbebas dari su'il khatimah. Sekarang tinggal kita tanya sama diri kita, mau nggak dengan tawaran Allah? Mewah banget ini, dijamin terbebas dari api neraka, terbebas dari azab kubur. Kuburnya terasa raudhah min riyadhil jinan, seperti taman surga. Apa proyeknya? Apa yang harus kita lakukan untuk dapat proyek itu? Kata Allah, dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama kata Allah, tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu yang pertama. Percaya sama Allah, percaya bahwa janji Allah itu benar, percaya bahwa surga Allah itu ada, percaya bahwa terbebas dari api neraka itu untung banget, percaya. Setelah percaya, yang kedua, tujahidun, bersungguh-sungguh membela agama Allah dengan harta dan diri kita. Jadi infak yang teman-teman berikan, walaupun itu tidak besar, itu bagian dari mujahadah, bentuk kesungguhan teman-teman untuk berniaga dengan Allah dan terbebas dari api neraka. Jadi kalau Allah tadi udah ngasih kita jaminan terbebas dari api neraka, terus kita nyesel, kita komplain, itu rugi. Nyesel saya ngasih. Santri-santri kita rata-rata ngefans sama Ustaz, guru-guru followersnya Ustaz, kapan saya bisa kasih motivasi di sini? Saya nggak cerita aja gimana, masih ada tuh proposal saya di kantor mereka. Cuma karena sekarang mungkin jalurnya udah beda, akhirnya mungkin mereka merasa butuh motivasi. Kalau saya datang ke sana, saya akan cerita motivasi hidup saya adalah ditolak. Jadi karena hidup kita kayak gitu teman-teman, gara-gara kepepet, the power of kepepet, akhirnya kita mendapatkan yang jauh lebih besar di sisi Allah. Kalau dulu saya diterbitin buku, saya nggak akan pernah punya penerbit. Akhirnya saya punya penerbit sendiri, berkembang penerbitnya jadi bisa usaha yang lain. Saya bikin pulsa, ada 60 cabang pulsa di Bandung, saya punya. Dari pulsa ke
Dari jual beli mobil bekas berkembang lagi, saya jual properti kecil-kecilan. Jadi ke entrepreneur sambil ngajar. Kalau saya keterima, saya akan ngajar. Kemudian buku saya diterbitkan orang, saya secara pribadi tidak pernah berkembang. Mungkin mengajar itu baik, pahalanya gede, tapi bukan jiwa saya. Allah tahu. Saya itu jiwanya bukan jadi pengajar. Saya itu orang movement, orang pergerakan. Jiwanya programming, nggak bisa diam. Makanya ketika ada yang nanya, Ustaz bikin pesantren di mana di Bandung, saya bilang bukan pesantren, tapi pesan_tren. Bedanya apa Ustaz? Beda teksnya. Kalau dibaca sama pesantren. Pas dilihat hurufnya ternyata ada D di belakang. Pesantren. Kok jadi gitu? Jadi pesantren. Pesantren itu maksudnya tempat kumpul anak muda untuk mereka berkarya, bukan pesantren pondok. Kok gak bikin pondok Ustaz? Istri saya dari Tuban, emang biasanya ngajar. Dia dulu dari sejak kecil itu di Sedayu, pondok tahfiz Sedayu. Kakeknya adalah pendiri pondok tahfiz pertama di Jawa Timur di daerah Jenung. Kiai yang mendirikan pondok tahfiz pertama di Jawa Timur. Letting para pahlawan itulah. Jadi passionnya istri saya ngajar. SMA-nya di MHK Malang. Lalu ke Mesir, pulang pengen bikin pondok pesantren. Saya bilang kalau kamu bikin pondok pesantren, saya jarang pulang ya. Karena passion saya bukan mondok gitu. Memang saya di pondok 6 tahun, tapi guru-guru saya bilang, pas kemarin pulang ke Aceh kata guru saya nggak nyangka anak tuh jadi kayak gini. Karena di pondok kita nggak belajar, tapi kreasi. Saya bikin ini, saya bikin itu, jadi banyak kreativitas kita. Memang otaknya tuh mungkin lebih banyak ke kirinya, golongan kiri kita. Otak kiri, kreativitas, bikin hal yang out of the box, nggak sesuai, nggak suka dengan yang mainstream. Akhirnya itulah jalan hidup. Ini saya tidak membandingkan antara mengajar dengan enggak ya, karena semuanya juga kebaikan tergantung orangnya. Tapi karena saya pribadi kayaknya bukan di situ, Allah tahu. Walaupun saya merencanakan kayak gini, Allah lebih tahu dan kamu nggak tahu. Allah tahu kamu nggak betah di situ. Allah tahu kamu nggak akan berkembang di situ. Kalau orang lain berkembang, kalau kamu nggak. Jadi Allah lebih tahu kita kemana-mana. Sehingga kalau ditolak apa nih Ustaz? Apapun. Ditolak kerja, ditolak calon pasangan hidup. Kalau ditolak, la tahzan, jangan berkecil hati. Bisa jadi yang kamu cintai tidak baik untuk kamu. Oh dia orangnya nggak baik, enggak, dia baik, tapi untuk orang lain, tidak untuk kamu. Jadi jangan bilang dia tidak baik, bukan, dia tidak baik untuk saya, tapi baik untuk orang lain. Atau mungkin sebaliknya, memang kita tidak baik untuk dia. Sehingga bisa jadi yang kita anggap baik ternyata buruk. Baru ketahuan setelah sekian lama. Saya punya pasien kanker, karena saya punya yayasan khusus buat pasien kanker yang kurang mampu. Ada sekian puluh rumah, termasuk ada yang di Malang, karena besok saya juga mau jaga pasien di Malang. Ada satu pasien kanker rahim. Jadi maaf ibu-ibu, perutnya lebih besar daripada perempuan yang hamil 9 bulan. Itu udah kayak 12 bulan. Ini dua-duanya cantik sih, karena itu syarat pertama yang buat cowok. Dua-duanya cantik, dua-duanya tipe kita banget lah pokoknya. Tapi yang satu diajak ke alun-alun, dia nggak senang. Udah apresiasi banget ke kita. Makasih ya malam ini diajak ke alun-alun. Makasih ya malam ini diajak makan jagung bakar. Makasih ya malam ini diajak naik bodong-bodong sama anak-anak. Naik apa tuh? Yang muter-muter terus nyangkut nggak bisa balik. Di pasar malam, makasih ya ngajak aku ke pasar malam beli kacang. Yang pertama nih. Atau yang kedua, dia baru happy kalau ke Kapadokia, kalau ke Swiss, kalau ke New Zealand, kalau ke Jepang, kalau ke Seoul, ke Korea. Dia baru happy, baru dia bilang kamu baik banget deh, kamu suami idaman deh, kamu tuh keren deh dan segala macam. Kira-kira pilih yang mana? Ronaldo. Yang satu apa yang kedua? Yang satu dong. Terus gak diajak ke Kapadokia, diajak juga. Tetap diajak ke Seoul, tetap diajak ke Tokyo. Tapi yang dia cari bukan tentang itunya. Dia mencari seorang perempuan yang mungkin mudah buat dia untuk
ketika kita dapat uang bisa ngajak istri kita jalan-jalan, atau kita nggak punya uang tapi istri kita udah happy, ternyata kita memilih yang istri kita happy di pasar malam dengan materi yang sedikit yang dimiliki suaminya. Ternyata bukan uang yang paling penting. Allah tahu itu, teman-teman. Makanya ketika kita berdoa, ya Allah jadikan saya orang kaya, boleh berdoa kayak gitu? Boleh. Ikhtiar maksimal. Kok rugi, kok belum untung, kok segini-gini aja. Lihat ke belakang, gimana keadaan keluarga kita. Oh, istri kita bersyukur, istri kita soleha, istri kita selalu mendoakan kita, istri kita selalu mendukung kita. Itu tuh mahal banget loh. Itu tuh mahal banget. Anak-anak gak main gadget, itu sekarang mahal. Gadget free itu mahal sekarang. Gadget free itu barang mewah. Dulu barang mewah itu punya gadget. Kalau sekarang barang mewah nggak pegang gadget, itu barang mewah. Makanya pas saya bikin kemarin Forest yang besar underscore trend itu, di sana nggak ada sinyal dan kita nggak bikin wifi, sehingga peserta itu nggak bisa update status, nggak bisa buka IG. Akhirnya yang terjadi apa? Kita jadi ngobrol, kita di depan api unggun jadi curhat-curhatan. Anak sama orang tua akhirnya punya waktu yang quality time. Ada fatherhood, panen jagung, panen sayur. Gara-gara nggak sibuk dengan gadget. Itu mahal. Jadi jangan cemburu kalau melihat ada anak orang pakainya iPhone 13. Itu anak SD yang SD favorit, rata-rata pakainya iPhone 13. Anak kita masih pinjam gadget orang tuanya yang dijatah sehari 1 jam. Jangan cemburu, karena kita lebih mewah daripada mereka. Guru-guru dan ustaz-ustazah mereka di bawah. Ini artinya kita boleh merencanakan sesuatu, tapi jangan terlalu pede. Sampai tingkat pedenya merasa lebih tahu daripada Allah. Apapun boleh teman-teman rencanakan. Saya pengen kuliah ke Mesir, ternyata keterimanya di mana gitu, nggak apa-apa. Saya pengen kuliah ke Turki, ternyata nggak lulus. Saya pengen ngambil kedokteran, ternyata lulusnya bukan di kedokteran. Saya mau ngambil misalnya kelas bisnis, ternyata masuknya bukan kelas bisnis. Saya di SMA tuh pengennya kelas IPA, maksudnya IPS. La tahzan, jangan berkecil hati. Allah punya rencana yang lebih baik buat kita. Kita akan mengerti itu setelah 5 atau 10 tahun ke depan. Terus apa yang harus kita kuatkan? Baca lagi Al-Baqarah 216. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik untuk kalian. Bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk untuk kalian. Dan Allah lebih tahu sedangkan kalian tidak tahu. Makanya saya bilang, jadikan ayat itu sebagai life hacks, pedoman. Mau dicatat di handphone silahkan, mau ditaruh di buku catatan khusus silahkan, mau ditempel yang bagus di figura di dinding silahkan, sehingga kita mudah ingat. Begitu kita dalam keadaan galau, baca ayat, oh Allah punya rencana yang lebih baik. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaqun ka'annama
Suriah, itu isinya adalah harta milik kaum muhajirin yang ditinggal hijrah. Pasar mereka, ternak mereka, hasil kerja mereka, simpanan mereka, rumah mereka, semuanya kemudian dikonversi menjadi barang dagangan yang dijual ke Syam sama Abu Sufyan, dirampas gitu sama Abu Sufyan. Sehingga ketika Abu Sufyan pulang dari Syam, di tengah jalan Nabi mengatakan, wahai orang muhajirin, itu Abu Sufyan yang membawa harta-harta kalian yang kalian tinggalkan ketika hijrah. Bersiaplah, kita akan ambil kembali hak-hak kita. Makanya perang Badar itu tidak ada sahabat Ansor kecuali beberapa orang saja. Perang Badar adalah perangnya muhajirin, tidak ada Ansor. Kenapa? Karena rencana awalnya adalah pengen ngambil balik harta mereka yang dirampas Abu Sufyan. Ketika Abu Sufyan tahu bahwa orang Muslim mau mencegat, Abu Sufyan minta tolong Abu Jahal di Mekah. Akhirnya Abu Jahal mengumpulkan pasukan sebanyak 1.000 prajurit terlatih untuk mengawal karavan dagang. Sehingga sekarang ada dua kelompok nih. Ada kelompok Abu Sufyan yang isinya adalah karavan dagang, ada banyak harta, pengawalnya cuma sedikit. Sama kelompok yang kedua adalah pasukan Abu Jahal berjumlah 1.000 orang lebih. Ketika ada dua pilihan ini, Allah menawarkan kepada kaum muslimin, yang mana yang kalian pilih, kata Allah. Waktu itu kaum muslimin mengatakan, kami memilih Abu Sufyan karena di sana hartanya banyak, pengawalnya sedikit, kemungkinannya kita pasti menang, mudah untuk mendapatkan harta-harta itu. Kemudian Allah mengatakan, tidak, kata Allah, aku memilih kalian untuk menghadang Abu Jahal. Galau sahabat, lakarihun, mereka gak suka dengan keputusan itu. Seolah-olah yusakuna ilal mauti, seolah-olah mereka lagi digiring kepada hukuman mati, kematian. Saking beratnya sahabat untuk mengikuti pilihan Allah. Tapi kemudian Allah menurunkan ayat ini, menasihati mereka. Rasulullah menasihati mereka. Allah sebaik-baik membuat rencana, akhirnya mereka manut. Awalnya mereka galau, kok jadi gini sih? Kan tadinya kita pengen dapatin harta, bukan mau perang. Kok jadi berbalik ke Abu Jahal? Kecewa. Kemudian Nabi menasihati mereka, menyemangati mereka, memperbaharui iman mereka kepada Allah. Akhirnya mereka manut. Ya udah, kalau ini maunya Allah, walaupun berat hati, sami'na wa ata'na, kami ikut. Tapi dalam hati manusiawi mereka merasa kehilangan. Duh, gimana dengan harta kita? Karena Abu Sufyan pas tahu kaum muslimin mau berhadapan dengan Abu Jahal, dia muter sampai ke Mekah dengan selamat Abu Sufyan. Sehingga kaum muslimin merasa, ya kehilangan kesempatan, harta kita gak jadi kita dapatkan, padahal tadi udah di depan mata, dan seterusnya. Ada rasa kayak gitu dalam hati. Tapi iman mereka mengatakan, Allah lebih tahu, Allah lebih baik dalam merencanakan. Sami'na wa ata'na, labbaika ya Allah, ikut. Singkat cerita, perang Badar, akhirnya mereka mendapatkan yang lebih berharga daripada harta-harta duniawi. Apa itu? Jaminan masuk surga.